Selamat berjumpa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan. Kembali saya Pater Domi Kevi SPD menyapa Anda sekalian dimanapun saat ini Anda berada dalam renungan harian. Saudara-saudari terkasih, jubah kebenaran. Itulah judul renungan kita pada peringatan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Setelah membaca dan merenungkan kedua bacaan suci hari ini, saya memberi judul Jubah Kebenaran. Dalam nubuat Yesaya dikatakan bahwa bangsa Israel kemanapun mereka pergi akan disebut bangsa yang diberkati Tuhan, karena di dalam diri mereka terpancar kebenaran. Tuhan mengenakan kepada mereka jubah kebenaran, sehingga orang yang akan berjumpa dengan mereka akan melihat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ada sisa-sisa Israel yang bertahan dalam kebenaran, dan inilah keturunan yang dimaksudkan dalam bacaan pertama hari ini, bahwa keturunan atau sisa Israel inilah yang bertahan dalam kebenaran terhadap perintah-perintah Tuhan atau perintah Allah. Mereka itulah yang akan menampakkan wajah atau kemuliaan Allah, akan menampakkan wajah sebagai orang-orang yang terberkati ketika berhadapan dengan semua orang. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini kita belajar bagaimana Tuhan menunjukkan kepada kita tentang jubah kebenaran. Pertama dari Yesus, walaupun umurnya baru 12 tahun, ia sudah bisa berada di tengah-tengah orang-orang pintar di dalam rumah ibadah, lalu bersoal jawab dengan mereka tentang kitab suci. Orang kagum dan heran akan kecerdasan yang dimiliki oleh Yesus. Tetapi Yesus sudah tahu dengan jelas misinya apa, sehingga ketika ibunya datang untuk membawanya pulang, ia mengatakan, "Tidak tahukah kamu ibu bahwa aku harus selalu berada di rumah Bapa?" Bagi Yesus, hubungan kekeluargaan itu mungkin hanya perantara, tetapi hubungan yang sebenarnya adalah hubungan manusia dengan Allah. Dan itulah yang mungkin disebut dengan jubah kebenaran. Jubah kebenaran di dalam iman kita, bahwa relasi manusia boleh terjadi, tetapi relasi yang lebih benar, relasi yang lebih abadi sebenarnya adalah relasi dengan Tuhan Allah. Maka sebagai orang beriman, Tuhan Yesus menunjukkan kita tempat yang sesungguhnya, yaitu kita berada di dalam rumah Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan memuliakan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Yang kedua, jubah kebenaran itu juga kita bisa belajar dari Bunda Maria ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup. Maria lebih berusaha untuk menyimpan semua perkara itu di dalam hati dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyelesaikan segalanya pada waktunya. Karena ia percaya Allah memakai dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan Allah atau menyalurkan keselamatan Allah di dunia. Maka Maria menjalankan apapun yang ada di dalam hidupnya di dunia ini, segala macam ketidakpuasan menurut manusiawi, ia tempatkan di dalam hatinya dan membiarkan Allah yang bertindak atas segala hal yang merupakan pergumulan di dalam batin. Saudara-saudari terkasih, mungkin kita perlu diajak untuk memakai jubah kebenaran, bahwa kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, orang harus menemukan dan melihat dalam setiap perbuatan-perbuatan benar kita bahwa kita adalah orang-orang
yang diberkati Tuhan. Melalui kesaksian hidup yang benar, kesaksian hidup yang baik yang kita pancarkan dalam hidup kita. Kita juga perlu belajar memakai jubah kebenaran, berhadapan dengan setiap persoalan. Kita mengandalkan Tuhan dengan menyimpan perkara itu di dalam hati, yakin bahwa Tuhan akan bertindak atas setiap permasalahan hidup di dunia ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita pada hari ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk sabdamu hari ini. Turunkanlah rahmat dan rohmu atas kami, agar kami mampu memahami sabdamu. Berkatilah kami semua, perjalanan hidup kami hari ini. Dan semoga Engkau memberikan keringanan kepada mereka yang berbeban berat, dan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Turunkanlah berkat-Mu untuk kami semua, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.